Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Dugo Mendes. Hari ini, pagi ini, siang ini, ataupun apapun itu nanti kalian nontonnya, hari ini tuh aku nggak ngevlog makan. Hari ini tuh aku mau collab bareng sama teman baru, pelanggan baru. Ini tuh udah kayaknya projectnya tuh udah lama banget, tapi belum terrealisasikan. Baru mau kayak sharing to caring lah deh, bisa dibilang gitu. Anaknya baik sih, tapi bucin. Itu cluenya deh. Ya ini aku present, aku hire dia, Hernanda Nugroho. Yes. Hernanda Nugroho. Ya, Kelahiran berapa? 2001. 14 Juli 2001. Oke, seumuran sama sepupuku. Sama Rezi. Rezi sama Reta. Tahun? 2001. Bulan 3. Tuh, tua aku loh. Tuh dia deh. Iya. Iya. Jadi terus SMP. Kalau aku SMP aku tahu SMP 55. SMK aku juga tahu, tapi kalau yang penonton, mungkin teman-teman kuliah Nanda yang nonton belum tahu di mana. Di Poltek. Polsri. Ya kan, say hello dulu buat teman-teman kamu Nanda. Ini sebenarnya sebenarnya bukan project podcast. Project kami ini sebenarnya makan-makan, sama kami ini pengen rencana itu project ini yang kayak pengen syuting di luar, yang Nanda kameramennya, aku yang makan-makannya, aku yang nge-review makan makanan khas Palembang, tapi belum terrealisasi sih. Harusnya. Belum terrealisasi sebab Iya. Nanda masih sibuk dengan kampusnya. Nanda masih belum siap untuk menerima ekspektasi dan realitanya zaman sih. Kalau gue mah tidak baik sih. Nah, Nanda anak berapa? Anak ketiga dari 3 saudara. Laki-laki semua. Laki-laki semua, bungsu. Oh my god, tuh cewek-cewek tuh denger tuh bakal. Oke. Nah, terus antara Nanda ngebagi waktu antara kuliah sama ini, antara kuliah sama kerja? Satu, kalau begawe sih seminggu sekali yang guru tadi. Cuman weekend. Tapi kalau guru apa? Guru apa? Paskib. Iya, ekskul sih, bukan Ekskul, guru bukan sebenarnya, Cak. sih. Pembina lapangan Ya lebih tapi kan spesifik. dibilang Tapi tetap kategorinya guru. Guru kan, semuanya dapat gaji dari dana bos. Ya kan? Iya benar. Dana bos kan? Sudah. Sudah Lanjut. itu kuliah. Kuliah juga aku. Nggak bagi waktu antara kerja. Oke, makanya saya ini. Kerja, bisnis dan karir. Oke. Nah, kalau begawe tadi kan profesi tadi kan guru. Itu kan begawe cuma seminggu sekali. Kecuali kalau ada hari nasional. Iya. Guru kadang-kadang minta Anda siapi budak untuk pacaran gitu kan. Ya sudah, mungkin seminggu dari sebelum itu tuh memang sibuknya sore-sorenya. Tapi kan kalau kuliah apalagi, kuliah aku di Poltek malam. Jadi ya dari jam 7 pagi sampai zuhur kosong. ngajar ngaji. Tidak sih, ngajar ngaji itu tidak sebenarnya. Cak Melok masih ngaji di Tafis ini loh. Sudah tuh kalau itu tuh aku bantu ibu baik Cak bisnis keluarga lah di pasar. Iya. Makanya sering bawa ikawa buah, sayur kan. Sekali-sekali bawa cinta gitu. Dari lanang pasar. Jadi, nah dari situ kita mulai kenal. Aku mulai kenal sama Nanda tuh dari zaman Nanda SMP. Belum dekat sih. Cuma sekedar pelanggan baik. Cuma sekedar pelanggan baik. Cuma take. Sudah motong balik. Nah kurang lebih 2 bulan ini kita udah mulai kenal dekat nih. Aku juga udah tahu, oh nih si Nanda nih baik nih, kayak tuh. Si Nanda juga nerimo aku sebagai kawan tanpa nengok latar belakangku, tanpa nengok kerjaanku gitu. Tuh nih buat cewek-cewek nih, siapa yang pengen jadi pacarnya Nanda? Baik nih cowok. Seandainya aku jadi cewek, aku mau sama dia, berhubung aku jadi cowok, nggak boleh, dilarang agama Islam. Jadi aku kaburnya ke Thailand aja deh. Nah, jadi di situ Nanda di situ mulailah hobi lah perawatan di sini nih. Semakin kesini semakin yang kayak ngerti deng gitu kan. Semakin ngerti di sini.
Nah, apakah yang membuat itu? Apa? Membuat Nanda tuh termotivasi untuk melakukan perawatan, sedangkan mungkin stigma di Indonesia, aku bilang di Indonesia nih, stigma di Indonesia nih kalau cowok perawatan lebih tuh pasti stigmanya negatif. Walaupun tidak semuanya masyarakat Indonesia nganggap itu. Kan aku yakin sih masyarakat Indonesia udah banyak yang pintar kok. Udah banyak yang pintar. Jadi gimana Anda menanggapi bisa berteman dengan aku, bisa yakin curhat dengan aku, bisa meyakinkan perawatan dengan aku dan potong rambutnya di salon kami itu cak mano ceritanya. Nah, sedangkan di luar sana itu banyak yang pangkas rambut, barber shop, salon, terus salon yang lain. Terus Nanda juga ada duit untuk membayar lebih itu. Nah, terus kenapa sih yang bikin Nanda tuh yang kayak betah nih gitu? Memilih sih. Aku tahu benar. Aku tahu yang namanya kita masuk salon, masuk pangkas, masuk barber itu kembali lagi ke nyaman dengan tidak nyaman masing-masing. Iya, betul. Nah, di situ. Karena kalau motivasi aku dewek sebenarnya ini karena tuntutan kuliah. Nah, tapi setelah aku nengok-nengok, setelah Nanda sekarang udah kurang lebih 2 bulan nih masuk salon, perawatan rambut sama perawatan muka, nampaknya di muka sih. Di muka itu udah nampak yang kayak tuh muka-muka yang kayak cocoknya yang hobi perawatan, kayak muka-muka glowing gitu. Yeah. Nah, terus gimana? Cak mana? Satu tuntutan kuliah memang ada harus. Memang cak dituntut yang namanya di politeknik harus dituntut. Apa ya? Pendidikan vokasi beda lah sama cak universitas. Nah, aku juga tahu nih. Ditinjot, aku kan lagi. Mungkin kawan Anda. Aku tahu ini temen Anda juga. Dia pernah cerita sama aku, dia balik dari kampus dia langsung bonding. Hanya karena dia dijak dan hanya karena dia tuh dibully oleh salah satu dosen dia yang ngebully dia, yang dia nggak tahu. Ini agak rasis sih sebenarnya. Rasis dengan yang kayak bullying lah. Terus tiba-tiba dia balik dari kampus dia langsung mampir ke salonku untuk minta lurus ke rambutnya. Nah, kalau yang di sini tahu, yang pernah aku cerita di salon pasti tahu lah di situ. Kita tidak boleh nyebut merek dosennya, kita tidak boleh nyebut merek kampusnya. Tapi itu kawan Anda, salah satu kawan Anda yang pernah kena bullying sama rasisme oleh dosennya. Nah, terus Nanda tuh apakah pernah sering juga dibilang kayak tidak? Tidak sih, kayak mandi itu. Nah, aku tuh tahu memang kan tahu dewek namanya di pasar kan ya kan. Cuman kalau nak alasannya sekedar itu caknya tidak ada. Aku tuh tahu lah mana yang harus waktunya mandi. Dasarnya dia omongin saya juga. Jadi kan aku kan ngaco gitu nah. Apa sih yang salah gitu kan. Mungkin alternatifnya yang tempat yang terdekat di mana lah, aku pacak lari sesuatu wong itu tuh ngasih saran gitu kan, sekalian edukasi. Iya mungkin jalannya ke kau gitu. Iyalah. Iya sih. Kan di salonku cuma bukan sekedar potong rambut, bisa konsultasi. Iya itu alasannya ngapo ke kau gitu. Kalau cak barber lain tuh mungkin apa kak? Potong rambut sudah balik, Jangan ke raya-raya itu sudah kate apa bahasan. Udah coba pakai yang ini deh. Coba kau tuh sekali yang caknya biar tuh ada perubahan dikit gitu, ada upgrade gitu kan. Sekalian edukasi juga. Dan yang itu I choose you gitu nah. Ya karena kau tuh bukan sekedar ngomong baik, tapi sekalian ngasih bekal juga ngasih bekal yang kayak jangan ini benda aku kalau sudah keramas udah sama mandi. Tapi yang lain tidak cak itu bro. Aku kerimbat balik ke rumah mandi dia udah ngomongin balik udah usah mandi itu nah. Ya aku awam itu kan, aku tidak tahu apa-apa. Kalau sudah keramas ya aku balik mandi sebelum kenal dengan kau. Sudah kerimbat itu tuh. Ya sudah apa namanya itu balik mandi. Tapi dah kate kalau omongan cak kau kan nyenyes misalnya itu nanti udah balik ini apa pacar dan ini tahan 2 hari udah usah ribet sama saya rambut lagi gitu. Karena itulah sesayangnya aku dengan pasien-pasienku di Salon KM7 itu. Jadi yang kayak kan kalian yang sudah cuci rambut nih, cuci rambut itu di salon kami itu udah dicuci pakai sampo, conditioner sama itu, terus dikasih hair tonic, dikasih vitamin, terus sama dikasih hair energizing rambut. Nah terus tiba-tiba kalian udah bayar aku nih sekian ribu gitu. Terus tiba-tiba sudah rambut kalian udah wangi, udah di styling segala macam, terus tiba-tiba kalian tadi balik ke rumah mandi. Berarti uang kalian tadi sia-sia dong yang bayar aku dong gitu. Bukan cuma itu doang. Di Salon KM7 itu produk itu juga bisa
education check. Apa itu balasan itu lah kan? Ya kan bisa juga. Iya sih, cuma dosennya di sini. Iya, kan aku bilang Ini juga. ada tuh. tablis go. Iya, ada apa? A few moments later. Apa? Iya, jadi Hernanda Nugroho ini selain mahasiswa, dia juga udah punya bisnis jual beli HP. Profilnya udah aku kulik tadi sedikit. Kekecilan. Ya, kan kecil-kecilnya lama-lama kan jadi bukit. Amin, baru Iya amatir. kan. Ada bisnis martabak, ada bisnis. Punya keluarga kawan ini nama-nama. Iya kan, tapi kan Nanda kan sebagai penerus nanti. Iya memang, tapi Ida itu tuh kami tuh bagi hasil baik loh. Yang Iya. jualan tuh bukan ini, bukan Iya. masih dulur. Iya kan, Online. kan berarti kan Nanda kan ada saham di situ. Oke, ada. Nah. Benar. Nah itu lama-lama kan Nanda saham bapak Nanda berarti saham Nanda dong. Nanda Iya. kan, nah kecuali Nanda tadi lah nikah, lah pisah kakak dari bapak Nanda, berarti ini saham bapak Nanda, bukan usaha Nanda. Iya. Gitu sih. Pada lambat kan pasti saya setuju. Iya kan, tapi kan kaki Endik itu. Eventually. Itu udah debat kedua. Iya. Ya, don't miss it. Jadi bye. Sampai ketemu lagi di vlog kami berikutnya. Bye. Mwah. Nah.